museum. Kalau kemarin nggak ada EVOS Divine, museum Grave Lab Turbine sih nggak bisa habis. Bahkan sampai end gamenya juga mengerucut ke arah sana ya. Sampai di zona, sampai di pinggir-pinggir sana gitu kan. Iya. Dan kalau kita lihat justru RRQ juga karena tadi ada melihat pergerakan dari Dewa United juga. Mereka jadi nggak mau terlalu terburu-buru untuk bergerak melakukan yang namanya split positioning gitu. Iya. Padahal tadi kalau gue lihat Abaynya tuh udah mau arah-arah ke Matsai terus balik lagi tuh. Iya, dia tahu, dia notice kayak hari ini kan Better nggak main. Ada yang nurunin situ gak sih? Iya. Ada ternyata gitu ya. Ada, dan pas dia udah mau ngarah ke sana karena di scanner dari RRQ ini melihat adanya Dewa United juga ke arah yang sama. Mereka juga takut dong kalau misalkan Dewa United aware kalau satu playernya itu jalan-jalan jauh banget gitu. Jadi Betul. kan bisa dikontes. Betul. Karena punishment yang terutama RRQ sering dapatkan kemarin di internasional di ESL itu adalah ketika anak-anak si Triple G juga main-main ke arah Raston belakang ya. Iya. Itu sering banget mereka kena punish tuh di bagian situ ya. Tapi Betul. kita kali ini akan menyaksikan momentum dari Thorat yang drop zone-nya didatangi, tim pendatang. Iya, itu dari pakai semangat atau Vesaka Esport dari kejauhan. Juga ada anak-anak dari ARF atau SC paling span. Sudah berhasil dapetin satu orang Falz walaupun darahnya cukup sekarat. Dan barusan dia menggunakan M60 yang di patch kali ini lagi kena nerf. Lagi kena nerf. Dan tapi menurut gue kena nerfnya cuma buat di chip 1 dan 2 aja sih. Iya. Kalau udah nyampe 3 udah sakit banget. Nah, barusan pakai chip 1. Nah itu dia. Kerasa makanya. Kerasa. Bonyok juga kan dia tadi sampai sisa 13 dari Bener. kelamaan trading. Dan Lozi bersama dengan anak-anak dari Thorat. Ini kayak udah mulai ngebagi dua fokus ya. Dan udah mulai membagi posisi. Tapi please, gue pengen lihat eksekusi terutama dari Davidnya ini bisa make it. Karena sepanjang hari ini gue belum lihat kontak pertama yang dibuka sama David sama Lozi-nya ini bener-bener jadi momen emasnya. Oke, nice. Lozi dapat satu tapi ditukar sama satu lagi. Jadi satu tukar satu dengan kondisi AMG masih bisa ditolong. Tapi David nice banget first contact yang cukup bagus. Tapi masih bisa dibuntuti dan ternyata Thorat. Kandas, oh my god. What a crucial Thorat. Kalah di drop zone sendiri bro. Mereka tuh cuman biasanya kalah itu sama temen-temen dari internasional loh di sini. Iya. Jarang banget yang namanya mereka datang tamu di bagian Intellect Center tuh jarang banget. Jarang banget. Dan barusan membuat kita berada di why moment gitu kan. Dan kali ini kita melihat seorang Utim sudah berhasil di take down juga oleh seorang Gardu Ajistan. Yap, semakin sulit ditambah semua player dari Kraken. Kalah kontak, lawan Gardu, lawan Jack, lawan Kiba. Dan ini semakin membuat Kraken tersudutkan dan harus kandas begitu aja. Di peringkat ke-11, what's going on Kraken Esports? Please come back stronger di game selanjutnya. Karena kembali ya, ini masih dengan status Skyla yang kayak gue percaya individu player dari Kraken itu bagus. Ya. Gitu ya kan. Tapi somehow mereka nggak hit aja gitu. First contact mereka kalah, adu aim mereka kalah, dan cara mereka mengambil keputusan untuk adu aim di angle-angle yang gak nguntungin mereka itu gue nggak ngerti. Itu somehow keulang terus gitu ya. Iya, dan itu menjadi petaka buat mereka. Iya. Bahkan kita belum ada ngelihat mereka nih masuk ke posisi 5 besar gak sih hari ini? Ya hari ini belum. Hari ini belum ada ya? Hari ini belum. Wah, sangat disayangkan, tapi justru dari Kraken Esportsnya juga barusan udah dapetin drop zone yang menurut gua cocok buat mereka. Tapi gak tahu kenapa bisa ketemu sama Onyx cepet banget ya. Oh iya, cepet-cepet karena memang Onyx kan DK Square. DK Square dia tahu tadi pesawat kan kayak gitu dari arah tengah. Dari arah tengah gitu kan agak adil. Dan mood saya kelihatan ada yang turun dan Onyx pasti ngirim orang kayak gitu Pak. Pasti ada satu yang ngasih info lah ya. Benar, mau siapa juga pasti datengin mood saya untuk cari info. Dan sekarang Fagos berhasil dapetin satu orang, yaitu Falz, salah satu aimstar dari anak-anak SCF paling span. Kondisinya saat ini Fagos sudah berhasil dapetin 2 players. Eliminasi poin tentunya, tapi semangat. Oke, di depan sepertinya udah ada pola defensif yang cukup solid. Yang membuat tim Fagos kayaknya berpikir 2 kali untuk lanjut ke sana atau tidak. Dan satu player EVOS juga udah dikirim ke area sekitar turbin, bahkan 2 setidaknya. Oh wow. Kita alihkan lagi di angle yang lain karena ada Tiger Wong Esports juga akan berjibaku melawan Jaslux. Oh my god, bukan satu hal sulit sepertinya untuk seorang Jojo. Berhasil dapetin satu kontak dan bahkan selanjutnya Kapten Irap juga berhasil dapetin
Jujun berlari-lari. Benar, semakin kesini semakin mendekati kata legal. Siap menjadi santapan abang-abang. Waduh, begitu juga dengan JS Lux yang harus tumbang di posisi ke-10 barusan. Tapi kali ini EVOS Divine Ajispen sudah sampai di bagian museum. Wah, museum udah bakal disambangi sama EVOS, tapi perlu diingat ini EVOS baru datengin 2 orang aja. Sisa MGAT yang ada di museumnya. Dan kalau misalnya semangat okenya dia cerdas, dia langsung samperin aja MGAT-nya daripada diadu aim kayak gini lebih 50-50. Ini malah membuat kesempatan MGAT bisa nge-outplay ini lebih besar lagi menurut gua. Dan backup dari EVOS-nya juga bisa lebih cepat lagi untuk bergerak ke sini gitu. Iya, tapi cukup dewasa lah MGAT ya untuk nggak ngelanjutin momentum yang emang agak fatal tadi ya. Dia punya portal go juga, punya backup plan untuk cabut. Dan udah, ini yang jadi PR buat semangat oke dibikin, dipaksa stay di sini, dipaksa di delay di sini dulu sementara EVOS-nya udah ada pergerakan di arah yang lain yang kebetulan masih ke turbin lagi yang besar lagi harusnya bakal ketemu sama TWE. Terlihat, kita bisa lihat gimana Bara udah menyoroti adanya 1-2 player. Bahan sudah membuka kontaknya. Dapetin Guste dari arah Fagos. Dan Fagos depan mata dari player EVOS Divine adalah 1 player terakhir dari Fagos sana Suryas. Ini adalah calon kliennya Bang Surya juga yang bakal langsung disambangi begitu saja sama anak EVOS Divine. Tapi TWE Bara di sana berhasil dapetin Surya di sana mengkonfirmasinya dan Hans bakal ngecas itu kayak belum notice. Mantap, belum notice bener aja. Gedai, jangan bengong gitu dong Dai, nanti keculik gitu dong. Dan sekarang Irap juga bakal berhasil bekerja sama dengan Bara berhasil dapetin Abax begitu saja. Sisa 1 orang terakhir yaitu MGAT cabut menggunakan portal go. Mana lari portal go-nya, tapi seperti ya TWE mempunyai kebijakan untuk nggak lanjut atau 1 aja mungkin yang dia kirim. Balik lagi, coba digocek lagi dan ternyata ada Irap di sana udah standby. Siap menjebak player-player EVOS Divine Tiger Wong Esports. Wow, tapi belum eliminasi ya. Masih ada 1 yang hidup berarti? Masih ada satu. Dia lari jauh ke arah Grave Labs. Ray masih lari jauh balik lagi ke daerah tempat dia berada ya. Betul. Dan tadi barusan ada beberapa momen memang EVOS bisa gue bilang kesulitan karena memang mereka nggak expect kalau ternyata ada 3 tim di sana. Ditambah juga teman-teman dari Tiger Wong Esports-nya lagi megang kendali dari segi vision dan juga knowledge ada berapa musuh di depannya. Sementara EVOS hanya mengira ini kayaknya tinggal tim ini aja deh gitu. Betul. Gue suka banget cara si Irap ngelihat momen. Terus cara temen-temennya nangkep info yang didapetin sama Irap gitu. Kayak Bara udah tahu harus ngapain. Terus juga Hans tadi pinter banget ngeflank dari belakangnya ke arah Gedai. Itu jadi big deal banget. Karena akhirnya Gedai jadi ke delay. Anak-anaknya jadi udah blur banget di depan harus ngapain gitu ya kan. Udah caur banget buat EVOS Divine tadi tuh. Ya udah sulit tapi tentunya masih ada seorang Ray. Ray juga masih bisa menghidupkan teman-temannya lagi harusnya. Karena di Grave Lab itu harusnya nggak ada orang lagi ya. Udah sepi ya. Karena mata saya sudah mulai tidak terlihat. Tapi Tiger Wong Esports nih pada akhirnya 10 poin eliminasi aja Sven, gimana? Ya ini menjadi satu kesempatan yang bagus untuk Tiger Wong Esports juga mainin momentum mereka setelah kemarin juga di hari pertama mereka juga lumayan bagus main mereka. Walaupun kurang maksimal ya. Walaupun kurang maksimal. Jojo dan kawan-kawan gitu. Betul. Ngomongin soal Ray, tadi Ray lari jauh sampai kemana? Ternyata lari jauhnya sampai ke Deka Square. Karena dia tahu di Grave Labs-nya juga masih ada orang. Dan perlu ingat, kira-kira di patch sekarang dengan kondisi zona udah kayak gini, berapa medkit yang harus dia buang? Harus dibawa. Dan pun dia berhasil make it untuk nge-revive teman-temannya. Nyampe gak seorang Ray kembali ke zona selanjutnya yang pasti udah makin sakit. Ini jatuhnya udah zona late game, udah zona terakhir banget. Tapi untungnya hidup kembali tuh setidaknya anak-anak dari EVOS Divine. Masih bisa untuk masuk ke dalam zona dengan catatan memiliki mungkin setidaknya 12 medkit dan juga vehicle yang bisa digunakan. Betul. Masih bisa, tapi kalau harus lari nggak yakin ya saya ya. Wah. Karena lo bisa lihat 30 detik dari sekarang aja belum tentu dia udah berhasil berada di dalam zona kalau dia lari. Betul. Dan juga medkitnya mau berapa biji gitu kan. Benar. Dan wah, Dudes dapetin sang 05 ayah Regi. Harus kandas gitu aja terknockdown. Harus segera ditolong. Tapi kita lihat juga masih ada 1 Guste. 1 player dari Fagos yang juga tadi sempat nyaris kandas. Dan saat ini
semangat oke. Sebagai tim yang juga menyambangi area teritorinya satu esports tadi setelah berhasil berperang melawan anak-anak dari Torat, dia harus berhadapan dengan EVOS dengan perbekalan seadanya kali ini. MGUT dan kawan-kawan hanya berbekal XM8, PS90 dan tadi Mac-10 kalau gue gak salah ingat, dan Bison tentunya Kapten Gedai. Udah pasti kalah. Udah pasti kalah, ini susah banget secara resources. EVOS Divine baru turun, cuman dapat satu compound, dia benar-benar memaksimalkan apa yang ada. Dengan kondisi juga sekarang udah harus berpisah dan angle-angle open fieldnya udah dijaga sama tim lain Bung Skella. Ya, dan di zona ini tentunya bakal menjadi sangat menguntungkan untuk RRQ menurut gua. Karena RRQ-nya udah berada di dalam zona 1 dan dia bisa ngelihat ke bagian dalam dan luar zona secara bersamaan. Visionnya bagus banget, tapi memang kondisi yang terjadi ini harus dengan resource yang cukup. Walaupun gua nggak sempat lihat resource dari RQ sendiri, tapi gua rasa mereka udah siap untuk masuk ke fase late game. Sementara Onyx Olympus kali ini sudah mulai bergerak, sudah mulai menumbangkan satu persatu. Lawan yang berada di depannya, Fazzi pun sudah langsung dikonfirm oleh Kiba. 8 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh Onyx Olympus. Mantep banget ini, Onyx Olympus mulai menemukan tempo permainan mereka, bermain dengan cukup tenang, bermain dengan objektif, kelihatan banget mereka bermain gak mau ambil banyak resiko. Pun tadi ada Gardu main agak di luar compound, mereka kayak masih punya call yang bagus banget untuk siap nge-backup Gardunya. Dan Legalot lagi-lagi berbuat onar. Dan sayang sekali SC paling span harus kandas di peringkat ke-9. Kali ini 8 tim tersisa. Dan Legalot bersama dengan kawan-kawan masih berusaha bermain di off angle. Manfaatkan momentum emas dari pecah perang tim yang akan ada di depan mata mereka. Karena memang tidak bisa dipungkiri terjadi penumpukan. Tapi dua player dari RRQ udah bakal membagi ke arah kanan. Perlahan tapi pasti mencoba menggenggam zona terakhirnya. Seperti apa yang mereka lakukan di Mars Electric dan juga di game-game sebelumnya. Ini bagus banget rotasi lewat sini. Ini cukup menyebalkan sih untuk lawannya. Dan tadi mungkin terlihat sepele pergerakan yang dilakukan oleh seorang Razor melemparkan Glue Melter ke arah lawannya. Tapi itu ternyata satu pergerakan yang sangat mahal karena sebenarnya TWE bisa aja fight dengan mereka atau komit ke arah mereka. Betul. Tapi justru TWE yang sedang melakukan medikasi dilemparin Glue Melter sehingga hujan peluru dari dalam Intellect Center itu nggak bisa ditahan lagi oleh TWE dan membuat mereka harus mundur. Nice. Gue baru aja mau notice sesuatu dan bener aja terjadi kayak Onyx punya kans paling gede buat memainkan peran yang RRQ mainin tadi di Mars Electric. Kayak Onyx udah dapet 3 orangnya duluan di belakang zona sana, tapi RRQ lagi otw ke sana juga. Dan kuncinya adalah ketika lu udah ambil zona paling lambat di belakang sana di slow zone, lu harus berhasil menang pick off, lu harus berhasil menang adu aimnya. Kiba udah menunjukkan hal tersebut dan itu bagus banget mendelay pergerakan dari Dewa United. Sekarang tinggal gimana RRQ mau nge-retake apa yang Onyx miliki apa enggak. Dan Dewa juga udah boleh gerak dari sekarang sebelum ini bakal makin numpuk dan mereka malah perang gak penting. Tapi ini dia RRQ, just being RRQ bakal coba menempuh apapun itu jalannya. Dan akhirnya berhasil memukul mundur Onyx Olympus dengan portal go-nya. Dia narik lagi ke belakang dan RRQ bakal mencoba menggenggam zona terakhir ini. Walaupun kita bisa lihat udah ada oke semangat di sana yang perlahan menggenggam area late game juga datang. Ada Panzi maju ke depan, coba stacking dari arah sebelah kanan. Tapi Razor ada di sana, sang robot tentunya berhasil dapetin satu orang Panzi. Obe juga kandas tangan Dodge dan dicantum gitu aja Abai dan juga Kibat. Itu cuman kayak 6 detik doang. Dan sekarang ada Dewa United juga datang menjadi wave selanjutnya. Bakal jadi segitiga setan tentunya karena bakal ada Onyx yang ikut campur juga perang di sini. Tiger Wong kandas karena Tiger Wong udah gak punya player lagi. Dudes mencetak momentum emas untuk RRQ lagi-lagi. Mr. 05-nya kandas. Udah sekarat banget, udah chaos banget. Mau gak mau keluar dari Kronos tapi masih ada Robot Razor. Udah kandas lagi di sana. Ada Gare dengan pelontaran. Ini gak nguntungin untuk Dewa United. Dan Dewa United terus kandas di peringkat ketiga akhirnya. Masih lengkap tanpa tumbang sama sekali. RRQ kali ini masih ada Dudes yang udah punya fokus penuh ke arah Onyx Olympus yang hanya punya 3 dan 2 sekarang sisanya karena Jack harus kandas di tangan Legal dan juga Razor. Kerjasama yang bagus banget dan Dudes lagi-lagi meng-charge senjatanya dengan sangat presisi. Sisa Gare aja kali ini dan ini udah bakal jadi moment of truth. Gue udah gak mau pengen bicara lagi because this is it. Boya ketiga untuk RRQ Kazu. RRQ Kazu memecahkan rekor kita
di knockout phase kali ini dengan mencetak 3 kali buya.